Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua pemirsa. Dan tentunya senang sekali saya Devi Ade bisa kembali untuk menjumpai Anda dalam dialog khusus episode kali ini bersama dengan UPT Puskesmas Baluwerti Kota Kediri. Nah, kali ini di episode kali ini kami juga masih akan membahas seputar dengan profil ataupun pelayanan apa saja yang ada di Puskesmas Baluwerti, dan juga kita akan mengulik atau mengupas tuntas tentang salah satu inovasi yang dimiliki di Puskesmas Baluwerti Kota Kediri. Tapi sebelumnya akan saya perkenalkan dulu kedua narasumber yang sudah bersama saya di sini. Yang pertama yang ada di paling kanan ada Mbak Tuti Dika Pramanasari sebagai apoteker di Puskesmas Baluwerti. Kabarnya bagaimana Mbak Tuti? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat luar biasa dengan suasana yang ceria dan semangat. Nah, ini yang selalu ditujukan kepada masyarakat juga ya. Setiap melayani masyarakat di Kota Kediri. Berikutnya lagi di sebelah kiri saya ini ada Dr. Armando Hadiono Joko Sasmito selaku Kepala Puskesmas. Dokter, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Tentu ini juga selalu menggalakkan bagaimana masyarakat ini untuk selalu hidup sehat di wilayah kerja dari Puskesmas Baluwerti sendiri. Oke, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang Puskesmas Baluwerti. Mungkin dari Dr. Armando, saya bisa panggil dokter siapa ini? Ya, Dr. Armando aja ya. Dr. Armando ini mungkin bisa dijelaskan di awal terlebih dahulu tentang profil dari Puskesmas Baluwerti itu sendiri. Ya, terima kasih Mbak, terima kasih dari pemirsa JTV. Selamat datang di Puskesmas kami, Puskesmas Baluwerti, Kota Kediri. Kita terletak di tengah-tengah kota. Kediri, mungkin Bapak Ibu kalau rawuh di Kota Kediri, jadi langsung pas di tengah kota, kita pas di perkotaan. Puskesmas kami ada di wilayah kota dengan membawahi 5 kelurahan. Jadi, ada 5 kelurahan. Yang pertama Kelurahan Pocanan. Di Bapak Ibu kalau datang ke mall di Kediri Town Square, nah itu adalah wilayah kami di Kelurahan Pocanan. Kemudian ada Kelurahan Dandangan, Kelurahan Ngadirejo, kemudian Kelurahan Semampir yang ada pabrik udang garam, ya. Kemudian ada Kelurahan Baluwerti sendiri, ya. Oke, berarti ada 5 kelurahan. 5 kelurahan di wilayah kerjanya Puskesmas Baluwerti sendiri. Ya. Oke. Meskipun ini tempatnya itu agak menjarak ke dalam, tapi memang masih bisa dibilang di pusat kota ya, dokter ya. Karena memang kalau mungkin pemirsa di rumah ini mencari Baluwerti, nah itu bisa langsung di-searching aja untuk datang ke Puskesmas Baluwerti, tentu yang ada di wilayah kerjanya Puskesmas Baluwerti itu sendiri. Kalau mungkin kan tadi sudah disebutkan ada 5 wilayah kerja. Itu ada berapa pustu dan lainnya gitu? Ya. Kalau pustu kita ada 3 pustu, yaitu di Ngadirejo, ya, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Dandangan, kemudian Kelurahan Semampir, kemudian 1 poskeskel, ya, di Kelurahan Pocanan. Jadi pas di sebelah kantor Dinas Kesehatan Kota Kediri. Kemudian di Baluwerti sendiri, karena Kelurahan Baluwerti ada induk puskesmas sehingga langsung di Puskesmas Induk, ya, yang terletak di Kelurahan Baluwerti. Oke, baik. Ini yang membuat saya penasaran, Dok. Sebenarnya kalau pustu itu kan memang lokasinya di beberapa kelurahan yang agak jauh gitu ya dari puskesmas itu. Sebenarnya perbedaan dari pustu dan puskesmas induk sendiri itu apa? Ya, ada beberapa perbedaan. Yang pertama tentu pusat dari pelayanan ada di puskesmas induk. Namun untuk mendekatkan pelayanan, akses layanan kepada masyarakat agar di beberapa kelurahan itu tidak perlulah jauh-jauh ke kita, sehingga pelayanan kesehatan baik itu pengobatan dan juga pelayanan kesehatan masyarakat bisa kita dekatkan melalui puskesmas pembantu. Tentu ada beberapa catatan di mana memang tidak selengkap di puskesmas induk, namun tidak mengurangi kualitas dari pelayanan kesehatan. Artinya di mana kalau saja misalnya di puskesmas pembantu ada faktor penyulit atau ada sesuatu yang perlu diperiksakan lebih lanjut di puskesmas induk, maka akan dirujuk ke puskesmas induk.
tapi bila tidak bisa diobati di puskesmas Puskesmas pembantu. itu sendiri, Iya. ya. Termasuk juga pelayanan seperti misalnya imunisasi misalnya. Ibu-ibu balita daripada jauh-jauh ke puskesmas induk, mereka bisa di puskesmas pembantu. Jadi lebih dekat. Iya, jadi Ya, memang fungsi di dari- sana juga ya. ada dibantu oleh kader kesehatan juga ya di Betul, wilayah iya. sana. Oke, sebelum kita melanjutkan pelayanan atau layanan yang lain, dokter, Iya. ini kita akan membahas dulu satu inovasi yang dimiliki oleh Puskesmas Baluwerti, yakni ada inovasi Padamu Diva. Nah, ini langsung saja ke pakarnya, ke Mbak Tuti ini yang selalu bergelut dengan inovasi ini. Mungkin bisa disampaikan sedikit, sebenarnya Padamu Diva ini apa sih, Mbak? Ini bermula dari puskesmas kami ini kan diamanai beberapa layanan yang agak berbeda dengan puskesmas lain. Jadi selain kami juga rawat inap, kami puskesmas Ponet, jadi untuk persalinan kami juga diamanai menjadi salah satu layanan PDP atau pelayanan untuk pasien dengan HIV/AIDS. Jadi kami selain mendeteksi atau screening HIV, kami juga melakukan pengobatan. Nah, dari sinilah lahirnya Padamu Diva itu, karena tidak mudah untuk mendampingi dan mengawal pasien yang harus minum obat seumur hidup. Nah, akhirnya kami membuat sebuah inovasi, yaitu program pendampingan minum obat pasien ODIF on ART. Sekarang nyebutnya kan ODIF, Iya. orang dengan HIV/AIDS itu ODIF, kemudian on ART. Jadi mereka sudah mengkonsumsi ARV, antiretroviral terapi gitu. Oh gitu, berarti Iya. obatnya juga sudah terpampang di Iya, sini itu ya? iya, ini obatnya semua gratis, difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan. Pasien berobat ke kami semua digratiskan, mulai dari pendaftaran, kemudian pemeriksaan sampai mendapatkan obat semuanya gratis. Jadi ya, nah itu yang menjadi tugas kami adalah bagaimana kita bisa mengawal pasien ini mau dan mampu minum obat seumur hidup dengan baik seperti itu. Jadi minum obatnya ini harus teratur kan, jadi harus tiap hari minum, kemudian harus teratur. Kalau nggak teratur ada resiko resistensi. Nah, itu PR besar untuk kami yang kita harus berkolaborasi untuk menyelesaikan ini dengan salah satu terobosannya ini program Padamu Diva ini. Padamu Diva, oke. Nah mungkin Program pendampingan minum obat ODIF on ART. Oke, nah mungkin tadi sedikit disampaikan berkolaborasi. Ini apakah ada pihak lain begitu, atau mungkin dari kader kesehatan yang direkrut untuk ikut bekerja sama dalam program ini? Nggih, tepat sekali. Jadi sebuah program inovasi itu tidak akan berjalan tanpa kolaborasi, nggih. Jadi internal kita ada kolaborasi interprofesi. Jadi mulai dari dokter, nanti ada RR-nya yang mendampingi di layanan, kemudian ada perawat, ada dari kami apoteker. Kami semua harus memastikan bahwa pasien yang kami rawat ini dalam kondisi yang stabil, baik, dan minum obat dengan rutin seperti itu untuk internalnya. Kemudian kita eksternal itu ada kader kesehatan, kemudian kami juga difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk dibuatkan SK seperti itu. Kemudian juga kami menggandeng yang paling dekat adalah LSM pendampingan. Jadi kami ada untuk penjaringan teman-teman dari Redline, kemudian untuk pendampingan teman-teman dari KDS Friendship Plus. Jadi beliau-beliau ini yang bersama kami memantau pasien ini one by one, by name. Jadi nanti kalau tidak ada ya kita kejar, kita telusur, kita datangi seperti itu. Ya, karena memang peran dari teman-teman seperti yang sudah disampaikan tadi ya, dari eksternal gitu ya, itu juga sangat berperan aktif begitu. Karena memang orang dengan ODA ini kadang susah begitu ya untuk mengakui, bahkan lagi ada banyak istilah-istilah yang mungkin nanti dikucilkan dan lain. Nah, padahal kan tidak perlu hal-hal seperti itu. Nanti akan kita ulas lebih lanjut pemirsa terkait dengan program dari Padamu Diva ini, dan tentunya banyak jenis layanan lain yang akan kita bahas di segmen setelah ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus hari ini.